Setelah kehancuran yang dibawa oleh pandemi COVID-19, dunia yang hancur lebur oleh krisis kesehatan, bencana alam, dan ketidakadilan sosial, menemukan dirinya di ambang perubahan tak terduga. Virus mematikan yang mengguncang umat manusia menciptakan kekacauan, namun di tengah kehancuran itu muncul sebuah keajaiban yang tampaknya membawa penyelamatan. Hujan emas turun dari langit, disambut dengan sorak-sorai, seolah dunia mendapatkan anugerah Tuhan. Penyakit yang sebelumnya tak tersembuhkan, seperti kanker dan AIDS, disembuhkan dengan sentuhan ajaib yang menjanjikan hidup baru tanpa cacat. Teknologi drone dan robot canggih semakin mendalami ilusi mukjizat, saat sebuah sosok misterius yang tampak seperti Nabi Isa muncul di seluruh dunia, dikendalikan oleh mesin, namun tak terdeteksi oleh para pengamat. Apa yang tampak seperti harapan, malah membentuk jebakan yang lebih mengerikan. Sang makhluk yang memanipulasi segala keajaiban, ini bukanlah penyelamat seperti yang diyakini umat manusia, melainkan entitas yang lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan. Ia menggunakan teknologi canggih untuk mengubah persepsi, memanipulasi jiwa, dan mengendalikan pikiran manusia tanpa mereka sadari. Hujan emas yang tampak membawa berkat, ternyata meninggalkan jejak gelap yang merusak tubuh dan jiwa. Penyembuhan yang sempurna malah membuat manusia terperangkap dalam sebuah kontrol spiritual yang tak terelakkan. Dunia kini dikuasai oleh sosok yang memanfaatkan teknologi, keajaiban palsu, dan kekuatan spiritual untuk mengubah umat manusia menjadi pasukan yang tak bisa melawan. Dan ini baru permulaan dari sebuah permainan mematikan yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Pada tahun 2025, dunia berada di ambang kehancuran. Perubahan iklim yang tak terkendali menyebabkan bencana alam yang semakin parah, seperti banjir besar, kebakaran hutan yang tak terpadamkan, dan kekeringan panjang yang melanda berbagai wilayah. Di saat yang sama, wabah penyakit mematikan yang belum ada vaksinnya terus menyebar, dari Ebola hingga varian baru virus-virus mematikan lainnya. Negara-negara dunia berada dalam keadaan panik, berjuang melawan ketidakpastian yang semakin besar. Selain itu, ketidakadilan sosial semakin terasa. Pemisahan kelas semakin tajam, dengan kelompok elit yang menguasai hampir seluruh kekayaan dunia, sementara masyarakat kelas bawah hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Korupsi merajalela di seluruh pemerintahan, dan konflik antar negara semakin sering terjadi. Rasa pesimisme menguasai banyak kalangan, dan dunia mulai kehilangan harapan. Manusia menginginkan sebuah penyelamat, seseorang atau sesuatu yang bisa membawa perubahan instan dan mengakhiri penderitaan mereka. Di tengah ketegangan global ini, muncul sebuah fenomena yang tak terduga, sebuah keajaiban yang tampaknya membawa solusi cepat untuk semua masalah dunia. Namun, keajaiban itu datang dengan cara yang sangat tidak terduga dan penuh bahaya. Dunia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam dan mematikan. Nama Dajjal selalu dikaitkan dengan kemunculan seorang penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Seorang tokoh yang menurut banyak kepercayaan adalah simbol dari kebohongan dan fitnah terbesar yang akan menguasai dunia. Dalam berbagai tradisi agama, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan membawa banyak penderitaan, menyesatkan umat manusia dengan mukjizat palsu dan tipu daya. Namun, di tahun 2025, ketika dunia berada dalam titik terendahnya, Dajjal tidak muncul seperti yang dibayangkan banyak orang, dengan tanda-tanda kiamat yang mengerikan atau penampakan fisik yang menakutkan. Tidak ada mata yang satu, tidak ada tubuh yang cacat, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang ditakuti itu. Sebaliknya, Dajjal muncul dalam bentuk yang tak terduga, seorang pria muda, tampan, dengan senyum yang ramah dan penuh pesona. Ia berbicara dengan suara yang menenangkan, penuh percaya diri, dan memancarkan karisma yang sulit ditandingi. Dalam beberapa minggu, ia menjadi idola global, tokoh yang disembah banyak orang, bukan karena kekuatan fisik atau penampilan yang menakutkan, tetapi karena daya tarik magnetis yang ia miliki. Dajjal memanfaatkan teknologi canggih dan kecerdasan buatan yang memungkinkan dirinya untuk memanipulasi perasaan dan pikiran orang-orang dengan sangat halus. Di dunia yang semakin tergantung pada media sosial, Dajjal tahu persis bagaimana cara memanfaatkan platform-platform digital untuk mencapai tujuannya. Sejak awal kemunculannya, ia membuat video viral yang cepat menyebar, memposting pesan-pesan yang tampaknya penuh dengan harapan dan kebijaksanaan. Dunia membutuhkan perubahan, dan saya adalah perubahan itu, katanya dalam salah satu video yang ditonton jutaan orang. Dengan cepat, video tersebut mendapat dukungan luas,
dan hashtag tagar Dajjal Sang Penyelamat menjadi trending di seluruh dunia. Namun, apa yang benar-benar membuat dunia terpesona adalah klaim Dajjal mengenai kemampuannya untuk mengendalikan cuaca. Fenomena global yang sudah menjadi momok, seperti badai besar, kekeringan, dan cuaca ekstrim, mendatangkan kecemasan bagi banyak negara. Ketika Dajjal muncul di layar kaca dan mengklaim bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengubah iklim dan cuaca dunia, banyak orang yang tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Namun, pada saat yang sama, ada begitu banyak yang ingin percaya, terlalu banyak orang yang telah lama menginginkan sebuah mukjizat, dan Dajjal menawarkan harapan yang sudah lama hilang. Dajjal mengklaim bahwa ia telah menemukan cara untuk mengendalikan atmosfer dengan teknologi yang sangat canggih, yang dapat mengubah pola cuaca global sesuai dengan keinginannya. Ia mulai menampilkan aksi-aksi yang tampaknya nyata, seperti mengendalikan hujan, mengatur suhu udara, dan bahkan mengalihkan badai besar yang mendekat agar tidak melanda wilayah yang terkena bencana. Sebagai bagian dari pengujiannya, Dajjal menyebarkan pesan global bahwa ia akan melakukan eksperimen cuaca di berbagai tempat di dunia, dan ia mengundang pemimpin negara dan ilmuwan untuk menyaksikan mukjizatnya secara langsung. Kepercayaan dunia terhadapnya semakin tumbuh, dan orang-orang mulai melihatnya sebagai penyelamat sejati. Namun, itu baru permulaan dari permainan besar yang sedang ia siapkan. Setelah kemunculannya yang menghebohkan, Dajjal mulai memperkenalkan dirinya lebih lanjut kepada dunia, tetapi dengan cara yang tak terduga dan mengagumkan. Beberapa bulan setelah kemunculannya pertama kali, dunia kembali dikejutkan dengan sebuah peristiwa luar biasa yang seakan mengguncang realitas manusia. Eropa, yang tengah dilanda musim panas yang sangat panas dan kering, menjadi saksi dari fenomena alam yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Cuaca yang telah diprediksi untuk bulan-bulan mendatang, dengan musim kemarau yang sangat panjang, tiba-tiba berubah drastis. Langit yang semula cerah dan terik, seketika gelap dalam sekejap, seperti ada kekuatan besar yang mengendalikan alam. Kegelapan itu datang tanpa peringatan, mengubah panorama langit yang biru menjadi kelam dalam sekejap. Tanpa angin, tanpa awan tebal, langit yang tadinya terang benderang, sekarang tiba-tiba dipenuhi dengan awan gelap, seolah-olah alam semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Pada saat itu, cuaca yang aneh ini tak hanya mengejutkan para ilmuwan, tetapi seluruh dunia pun tercengang. Dan kemudian, dengan gemuruh yang menggema dari langit, fenomena yang tampaknya mustahil terjadi mulai terungkap. Hujan yang turun bukanlah hujan biasa. Alih-alih air, langit menurunkan sesuatu yang jauh lebih aneh, logam berkilau yang jatuh seperti tetesan cahaya. Emas cair, bercahaya seperti butiran berlian, mulai jatuh ke bumi. Berbeda dengan hujan pada umumnya, hujan ini tidak membawa dingin atau basah. Justru, tetesan-tetesan tersebut terasa seperti percikan api yang berkilau, panas, dan terkesan terbuat dari cairan logam. Hujan emas ini turun begitu merata, menutupi seluruh kota-kota besar di Eropa, dari Paris hingga Berlin, dari Roma hingga Madrid. Semua mata tertuju ke langit, seolah-olah keajaiban ini adalah sebuah isyarat dari alam semesta yang telah dinanti selama berabad-abad. Kehadiran hujan emas ini disambut dengan sorak-sorai, penuh harapan dan kegembiraan. Bagi banyak orang, peristiwa ini adalah mukjizat yang telah lama ditunggu, sebuah berkat yang menandakan akhir dari penderitaan yang dialami manusia di seluruh dunia. Masyarakat berlarian keluar rumah, mengumpulkan serpihan-serpihan emas yang jatuh dari langit, berharap untuk mendapatkan sedikit keberuntungan atau kekayaan. Beberapa orang bahkan mencoba menangkapnya dengan tangan kosong, merasa bahwa mereka sedang mengalami sebuah anugerah besar. Melalui siaran langsung yang diadakan oleh Dajjal, dunia disuguhkan dengan pidato penuh karisma. Ini adalah tanda dari Tuhan, katanya, suaranya mengalun lembut namun penuh kekuatan. Saya telah membawa keajaiban ini untuk memberi harapan kepada umat manusia. Ini adalah hadiah dari langit, kemasan yang tidak hanya melambangkan kekayaan material, tetapi juga kekayaan spiritual. Dengan kata-kata ini, Dajjal membangun citra dirinya sebagai sosok yang membawa kebaikan, bahkan seorang penyelamat dunia. Namun, di balik pesona dan keindahan hujan emas ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang segera terungkap. Hujan ini bukanlah sesuatu yang datang dari langit sebagai berkat. Ia adalah sebuah perangkap yang dirancang dengan cermat, yang bertujuan untuk memperdaya umat manusia. Dan efek pertama dari mukjizat palsu ini baru saja dimulai. Seiring dengan turunnya hujan emas, reaksi masyarakat semakin beragam.
Masyarakat internasional melaporkan peristiwa ini dengan antusiasme yang besar. Media sosial dibanjiri dengan gambar-gambar dan video-video orang-orang yang berlari riang, mengumpulkan serpihan logam yang berkilau. Di setiap sudut kota, orang-orang berteriak kegirangan, memandangi langit dengan harapan bahwa mereka sedang mendapat berkat yang luar biasa. Semua orang merasa terhubung dalam kegembiraan ini, menyaksikan sebuah fenomena yang tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun, seiring dengan kegembiraan itu, peristiwa ini mulai menimbulkan kecemasan di kalangan para ilmuwan dan ahli kesehatan. Sejumlah laporan mulai muncul tentang orang-orang yang merasa tubuh mereka mulai panas setelah menyentuh hujan emas tersebut. Awalnya, gejala yang muncul tampak ringan, sedikit rasa terbakar di kulit, atau sedikit mual. Namun, seiring berjalannya waktu, efek yang lebih mengerikan mulai muncul. Orang-orang yang telah menyentuh hujan emas itu mulai merasakan gejala-gejala yang lebih serius. Beberapa di antaranya pingsan, sementara yang lain mengalami kejang-kejang dan kerusakan organ dalam. Penyakit yang sebelumnya tidak ada, mulai menggerogoti tubuh mereka dengan cara yang aneh. Gangguan saraf, kerusakan hati dan ginjal, serta kegagalan pernapasan adalah beberapa gejala yang paling umum ditemukan pada orang-orang yang terpapar hujan emas tersebut. Ada yang mulai mengalami kebingungan mental, kesulitan berbicara, atau bahkan kehilangan kesadaran akan diri mereka sendiri. Namun, yang lebih mengerikan adalah reaksi psikologis yang muncul pada mereka yang terinfeksi. Alih-alih merasa takut atau panik dengan kondisi mereka yang semakin memburuk, mereka justru merasa tenang, bahkan seperti menerima berkat dari Tuhan. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau penyesalan, tetapi justru merasa seolah-olah mereka telah menerima sesuatu yang sangat besar, sebuah hadiah yang luar biasa dari Dajjal. Dajjal, melalui media sosial dan siaran langsungnya, semakin menguatkan narasi ini, memperkuat keyakinan bahwa hujan emas adalah mukjizat yang memang layak disambut dengan penuh syukur. Ini adalah berkah dari Tuhan, katanya lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua yang terjadi adalah bagian dari proses penyucian. Dajjal membuat dunia percaya bahwa rasa sakit dan kerusakan yang dialami orang-orang yang menyentuh hujan emas adalah bagian dari proses spiritual yang lebih besar, dan bahwa mereka yang menahan ujian ini akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Tapi, seperti yang akan segera disadari banyak orang, berkah ini bukanlah berkah sama sekali. Meskipun tubuh orang-orang yang terkena hujan emas tampak seolah sembuh atau terberkati, mereka mulai mengalami kerusakan fisik yang sangat serius. Kesehatan mereka memburuk dengan cepat, dan mereka tidak mampu merasakan rasa sakit seperti yang seharusnya terjadi pada tubuh yang sedang terkontaminasi. Banyak yang jatuh ke dalam keadaan pingsan atau koma, tetapi yang lebih mengerikan adalah bahwa mereka yang masih terjaga mulai merasakan gejala-gejala yang tak terkontrol. Namun, ini bukan hanya soal tubuh. Lebih mengerikan lagi, efek dari hujan emas ini menembus kedalaman jiwa manusia. Orang-orang yang telah terinfeksi merasa seperti telah dihubungkan dengan Dajjal dengan cara yang sangat mendalam. Mereka tidak hanya kehilangan rasa takut akan bahaya yang mengancam mereka, tetapi mereka juga mulai merasa bahwa Dajjal adalah satu-satunya entitas yang dapat memberikan mereka makna hidup yang baru. Bagi mereka, Dajjal bukan hanya seorang penyelamat, ia adalah Tuhan yang baru, satu-satunya sosok yang bisa dipercaya dan disembah tanpa pertanyaan. Salah satu efek paling mengejutkan dari hujan emas ini adalah bahwa ia menciptakan semacam ikatan magis antara mereka yang terinfeksi dan Dajjal. Orang-orang ini mulai merasa seolah-olah mereka telah dipilih untuk misi mulia, mengikuti jejak Dajjal ke arah yang tak terduga. Mereka tidak lagi menganggap bahaya atau kerusakan pada tubuh mereka sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mereka merasa seolah-olah setiap serpihan logam yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada keselamatan yang dijanjikan oleh Dajjal. Mereka menjadi penyembah tanpa sadar, pasukan yang tak terlihat, mengikuti Dajjal tanpa keraguan atau penentangan. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak hanya terhubung dengan Dajjal secara spiritual, tetapi juga secara fisik dan mental, terperangkap dalam jejaring kendali yang telah dipasang oleh Sang Penyelamat.